kasih Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam seri Aku Percaya, pengajaran tentang pengakuan iman rasuli. Kita telah belajar tentang pokok-pokok penting pengakuan iman tentang Allah dan juga tentang Yesus Kristus. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian selanjutnya di dalam pengakuan iman kita. Poin selanjutnya yaitu aku percaya kepada Roh Kudus. Apa yang dimaksudkan dan apa yang penting dan apa artinya bagi kita ketika kita mengatakan aku percaya kepada Roh Kudus. Saya ingin terlebih dahulu mengajak saudara membaca Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14. Saya akan membacakan ayat 16, saudara-saudara, ayat 16. Aku atau Yesus Kristus yang berkata di sini akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Lalu kemudian ayat 26 dari Yohanes 14. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, kata Yesus, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, Yesus sendiri mengatakan bahwa Ia dan Bapa akan mengutus Roh Kudus bagi kita, bagi umatnya. Nah, siapakah Roh Kudus dan apa artinya ketika kita berkata bahwa saya percaya kepada Roh Kudus? Kata-kata aku percaya kepada Roh Kudus itu penting untuk masuk di dalam pengakuan iman kita yang mendasar. Karena ini merupakan satu keyakinan, kepercayaan terhadap Roh Kudus yang adalah pribadi dari Allah sendiri. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ketika kita mengatakan aku percaya kepada Roh Kudus, itu berarti kita juga mengakui keilahiannya. Seperti kita percaya kepada Allah dan juga Yesus Kristus. Ini berarti Roh Kudus bukan hanya semata-mata kuasa Allah, energi Allah, atau power atau force dari surga, tetapi Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Roh Kudus adalah Allah yang satu hakikatnya dengan Allah Bapa dan juga Allah Anak. Dan juga ketika kita mengatakan aku percaya kepada Roh Kudus, satu sisi kita mengaku Dia adalah Allah yang satu hakikat dan sama dengan Allah Bapa dan Allah Anak, tetapi di sisi lain kita juga mengafirmasi, meyakini, menerima, mempercayai pribadi Roh Kudus yang unik. Nah, Roh Kudus ini adalah seorang pribadi, person. Nah, sebagai seorang pribadi, Roh Kudus itu punya perasaan, pengetahuan, kehendak, dan kemampuan-kemampuan. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang sama dengan Allah, yang juga maha tahu, maha hadir, dan Dia maha menyertai kita umatnya. Roh Kudus sebagai seorang pribadi juga bisa berduka, bisa diduka citakan. Nah, ini adalah satu kepercayaan yang penting, satu keyakinan yang penting untuk kita mengenal Allah seperti apa yang kita sembah. Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mereka adalah tiga pribadi tetapi satu kesatuan. Mereka adalah satu hakikat tetapi utuh di dalam diri mereka sendiri. Mereka memiliki tiga pribadi, mereka memiliki kepelbagaian. Sesungguhnya realitas Tritunggal ini sangat indah dan luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Allah di dalam dirinya sendiri adalah komplit dan penuh, full. Allah tidak membutuhkan kita sama sekali untuk Dia bisa eksis. Bahkan Allah juga tidak membutuhkan manusia sama sekali hanya untuk Allah bisa menyalurkan kasih. Allah tidak butuh objek kasih sama sekali. Karena apa? Karena Allah di dalam kesatuan Trinitas itu sendiri sudah saling mengasihi dengan sempurna. Dan inilah keindahannya. Ketika Allah mengasihi kita dan ingin berelasi dengan kita, itu bukan karena Allah butuh tempat atau orang untuk dikasihi. Bukan karena Allah itu kesepian dan tidak bisa ada penyaluran kasih. Tetapi karena kasih yang penuh dan melimpah-limpah itu di dalam Trinitas itu ingin dibagikan. Supaya kita juga bisa merasakan dan berbagian di dalamnya. Saudara, ketika kita mengatakan kita percaya kepada Roh Kudus, lantas apa peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Saudara, penting sekali untuk kita orang-orang percaya memahami peran Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena peran Roh Kudus adalah sangat esensial
di dalam pertumbuhan iman kita, bahkan juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Roh Kudus mempersatukan kita dengan Kristus. Roh Kudus melahirbarukan kita, orang-orang pilihan Allah. Roh Kudus menguduskan kita hari demi hari untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai, mendampingi, menopang kita senantiasa. Roh Kudus menghiburkan jiwa kita. Dan Roh Kudus mencurahkan kepada kita secara individu maupun juga gereja secara komunal karunia-karunia rohani. Karunia-karunia rohani, yaitu pemberian dari Roh Kudus yang bisa kita pakai untuk membangun tubuh Kristus. Roh Kudus pula yang akan terus meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Allah ketika kita pada saat ini terus menantikan harinya kita bersama-sama dengan Kristus dipersekutukan dengan sempurna. Kiranya Allah memberkati kita melalui persekutuan dan penghiburan dengan Roh Kudus-Nya. Kita semakin diteguhkan dan dikuatkan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tuhan memberkati saudara, sampai jumpa lagi di dalam episode selanjutnya.